Alhamdulillah alladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil wa nahana an ibtiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai'in. Al-ayah. Hadirin hadirat, ikhwati iman, ahli ibadah, ahli masjid. Alhamdulillah, pada saat ini kita sedang menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat situasi dan kondisi lagi membutuhkan kesabaran yang cukup tinggi, karena bukan hanya umat Islam, bahkan mungkin satu negara, juga dunia lagi dilanda musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan rencana manusia sebetulnya, karena ma'asoba min musibatin illa biidnillah, itu kan di dalam dalil. Tidak ada sesuatu yang menimpa dari satu musibah pun melainkan atas izin Allah. Jadi musibah itu berasal dari kata asoba yusibu isobatan, menimpa. Oleh karena itu nanti tidak ada orang yang sama sekali tidak dikenai musibah. Semua orang kena musibah kalau di atas dasarkan secara bahasa. Asoba yusibu isobatan, musibah. Cuman selama ini konotasi musibah di kalangan masyarakatnya itu konotasinya negatif, sesuatu yang menjadikan diri akan menderita, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, musibah. Padahal arti musibah sendiri secara mandiri dan secara jujur itu bahasanya adalah asoba, menimpa. Makanya di sana ma'asoba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada yang terjadi dari satupun musibah melainkan atas izin Allah. Bahkan di dalam Quran surat Al-Hadid itu tidak ada musibah yang menimpa di muka bumi wala bi anfusikum, dan juga pada diri kamu, melainkan itu semua sudah Allah catat di dalam Lauhul Mahfud sebelum itu terjadi dan kejadian. Jadi lamun teh mah ayeuna kondisi virus gitu ayeuna, itu bukan karena rencana manusia, memang Allah itu sudah menakdirkan. Cuman melalui situasi dan kondisi seperti ini. Bahkan bisa jadi nanti ke depan itu akan lebih parah itu. Kejadian-kejadian yang luar biasa. Jadi karek diuji siga kieu kumaha kondisi iman teh. Bahkan kalau kita berpikir secara tauhid, tidak ada satupun penyakit dan satupun virus yang menghinggapi tubuh manusia itu karena takdir dan perintah Allah. Cek Allah teh virus kasih A, bakal kejadian kasih A. Sok sanajan si A teh ahli virus, kan gitu. Bahkan secara akal sangat tidak dimengerti. Ahli gizi, ahli kesehatan itu kan. Bahkan protokol kesehatannya luar biasa ketat, dijamin itu. Tapi kalau sudah takdir Allah, ternyata si virus asup itu. Bahkan sama sekali tidak cuci tangan, itu ada orang tidak tanpa cuci tangan, tanpa mandi. Bahkan di Iran itu 60 tahun belum mandi sehat eta Bu.
ngan awaknya merencak truk ya kalau lotor tapi sehat. Khawat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini secara tauhid ya. Nah, di dalam ayat yang tadi dibacakan yaitu Quran surat Al-Hasr ya, kurang lebih ayat 21 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ini yang perlu digarisbawahi. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, serta diikuti oleh turunan anak cucu mereka, keluarga mereka itu biimanin, karena iman kepada Allah. Maka Allah menjamin alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti kami akan mempertemukan mereka kembali serta akan menghubungkan mereka kembali nanti di akhirat dengan anak cucu mereka. Jadi cohagna Pak Bu, lamun urang ngariung jeung keluarga nikmat henteu? Nikmat. Komo lamun lebarannya eueuh saurang gitu tah. Perasaan teh asa kumaha gitu. Makanya momen-momen tertentu justru berkumpul dengan keluarga itu sangat dirindukan dan sangat dinikmati. Makanya nanti di antara ribuan bahkan jutaan nikmat yang kita rasakan, salah satunya nikmat yang Allah berikan adalah berkumpul. Cuman nanti istilah berkumpul itu versi pemerintah ada berkerumun gitunya. Entah itu dari versi yang mana, hanya umat Islam tidaklah mereka berkumpul kecuali mereka punya niat dan satu tujuan. Jadi ibadah teh ngariung teh kan gitu. Jadi ibadah teh jadi ngariung teh jadi ibadah teh kan gitu. Sebab banyak orang berkumpul tapi dengan niat sewang-sewangan Bu, tujuan beda-beda. Sehingga jalma timimiti orok nepi ka aki-aki di mall pan aya teh. Jadi timimiti orok nepi ka aki-aki aya di mall. Tapi siapa sangka tujuan mereka beda-beda. Walaupun secara pikiran tidak mungkin orang berada di mall kecuali akan membeli barang. Tapi tidak mustahil kan gitu. Tapi umat Islam bukan hanya satu individu saja ketika dia sendiri secara fardiyah, bahkan secara jam'iyah mereka adalah satu kesatuan yang Allah jaga nikmat itu. Kenapa? Karena li ilai kalimatillah, intinya bukan hanya sendiri bahkan secara jam'iyah mereka itu tujuannya adalah ibadah kepada Allah. Makanya nikmat yang kita rasakan salah satunya adalah berkumpul. Jadi ngariung teh nikmat eta teh. Siga ku urang ayeuna karasakeun Bu. Ngariung jeung istri kan, ngariung jeung suami, eta teh nikmat eta teh. Ngariung jeung anak incu nikmat eta teh gitu. Akan tetapi kalau tidak ada niat yang pasti, niat yang jelas karena Allah, maka itu akan sia-sia, bukan menjadi nikmat yang hakiki tapi menjadi nikmat yang semu majaji. Kenapa? Sebab orang kafir ge bisaeun ngariung mah. Mereka harmonis ada, bahkan mereka mengatakan sampai mati. Kita hidup berumah tangga sampai mati, sampai anak cucu. Kita berumah tangga sampai mati memisahkan kita. Padahal umat Islam bukan sampai mati memisahkan kita, bahkan sampai dihidupkan kembali oleh Allah kita itu harus bertah gitu. Jadi entongan sakadar cinta rumah tangga teh sampai maut memisahkan kita, salah teh Bu, pondok pikiran teh. Justru sampai nanti dikembalikan oleh Allah di akhirat kita itu harus berkumpul. Sehingga momen-momen Ramadan, sehingga momen Idul Fitri, Idul Adha, karasa ke urang teh sampurna teh.
Kamana cenah si A can datang di Surabaya tuh. Kenapa? Karena bagi umat Islam momen-momen tertentu itu ketika ada syukuran, ketika momen hajatan, pengajian, kematian, momen berkumpul itu. Lebih lagi ketika perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, kan gitu ya momen kumpul teh. Bahkan sakapeung ke Idul Fitri mah pan urang teh hayang mere duit, Bu. Jadi ngabagi ka anak incu teh gitu. Suami istri memberikan hadiah satu sama lain. Teh dianjurkeun ku Islam teh. Tahadau tahabu, kan itu kata Nabi. Salinglah kalian memberikan hadiah satu sama lain, maka nanti akan semakin erat dan semakin kuat ikatan cinta itu. Jadi nomere hadiah teh lain salaki we terus kan gitu. Jadi ibu-ibu juga harus itu. Tapi tidak ditentukan waktunya. Kan hari versi anu sejen mah agama sejen mah aya hari naon teh? Nah, Valentinnya. Hari Valentin we gitu tah dia kan teh. Padahal dina Islam mah tiap hari itu hari berkasih sayang kan gitu eta umat Islam. Jadi leuwih maju lah batan agama ayeuna. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan apabila berkumpul itu hanya aradud dunya, hanya sekedar mencari kebahagiaan, kesenangan dunia saja, maka saya pastikan itu adalah nikmat semu. Nah, nikmat semu. Keur meujeuhna Waalaikumsalam aja. Mangga. Urang lajengkeun keur meujeuh-meujeuhna senang, cinta pisan ka bojonya, cinta pisan ka caroge kitu tah. Wah, teu bisa dipisahkeun. Takdir Allah ternyata kalau bukan situasi kondisi ku penyakit, ku kondisi bencana alam, bahkan lebih dari itu ternyata kematian memisahkan. Keur mujuh-mujuhna cinta ka istri teh gitu, pek teh geletuk maut, cik di kumaha. Kalau hanya berkumpul terasa nikmat hanya karena mencari kesenangan dunia, aradud dunia, materi dunia semata-mata, ternyata itu hanya semu. Jangan naon atuh, ari semu mah ponok. Makanya Al-Qur'an menjamin biimanin, ikatlah perkumpulan teh ku iman. Kenapa? Terasa bagi kita bahwa berkumpul itu nikmat. Jangan sampai perkumpulan ini terjadi hanya satu kali di dunia, tapi kudu nepi ka akhirat berkumpul. Sabonoroyot ka keluarga teh kudu kitu. Makanya saya sangat tidak setuju dengan orang ya. Biarkan ibadah masing-masing, akidah masing-masing, yang penting bahagia. Bahagia nu mana itu? Umat Islam itu tidak mengenal itu. Umat Islam itu bahagia itu adalah sampai akhirat. Kakara eta hakiki. Makanya banyak orang mencari harta demi istri. Ingin membahagiakan istri, ingin membahagiakan anak cucu. Teu salah, itu tidak salah. Kenapa? Wajar. Sebab manusia ingin memberikan kebahagiaan dan kesenangan. Tapi harus ingat, kesenangan itu harus diikat dengan iman. Harus jadi wasilah, bukan jadi makosid. Kan kita di dunia ini hanya sementara. Apa yang sesuatu yang sementara, bukan tujuan tapi menjadi cukang lantaran lah istilah. Itu hanya wasilah saja. Makanya kata Umar, jadikanlah dunia ini sebagai tempat untuk mencari ridho Allah. Maka panikmal wasilatu, maka wasilah dunia ini akan menjadi baik. Buat apa nanti? Karena cinta dunia terlalu berlebihan, cinta keluarga terlalu berlebihan, cinta kepada istri anak cucu terlalu berlebihan,
nanti akan mengikis keimanan dan lupa kepada Allah. Pas ketika situasi dan kondisi seperti itu, maut teh orang teh berat tanggung jawabnya. Kan banyak nanti orang yang mencari dunia habis-habisan, ternyata ditinggalkan, kan gitu. Kan numpuk di bank triliunan, rumah ada 10, kendaraan mewah ngajajar gitu. Tapi nu dipake mah angger hiji. Bahkan di dalam Islam itu laisal gina an kasratil arad walakinnal ginna nafsi, kan gitu. Tidak disebut orang itu kaya di dalam Islam ketika kaya aradu dunia. Jadi di sini pakai kata-kata arad bukan amwal. Amwal itu kan malun, bentuk jamaknya adalah amwal. Bentuk tunggalnya malun, amwal itu harta. Tapi Nabi memakai bahasa arad. Arad itu adalah materi dunia. Apa yang terkait dengan materi dunia? Bukan hanya harta, kesuksesan, popularitas, jabatan, wah banyak, tahta dan semuanya itu. Aradu dunia. Banyak orang melepaskan akidah dan kebenaran hanya sumpah jabatan. Sok di rumah sakit. Sekarang banyak praktek-praktek di luar kejujuran itu. Orang kopidkeun we cenah gitu. Padahal geus apal eta teh, perawat teh. Nya da kumaha cenah sumpah jabatan. Polisi so. Karena kena dengan sumpah jabatan. Bahkan sangat tidak setuju ketika ada orang yang mengatakan agama itu jangan dibawa ke dalam kekuasaan pemerintahan. Agama tidak boleh dibawa ke dalam dunia bisnis dan pekerjaan. Jangan dibawa agama mah di masjid we. Mata keluar masjid teh aya sendal nu leungit di. Nah, keluar masjid. Ke masjid mah saroleh teh. Pas keluar di masjid mah ada yang mengatakan sangat tidak setuju. Bahkan di dalam hadis riwayat Ad-Dailami itu Rasulullah SAW pernah bersabda itu dari sahabat Barjah Al-Aslami, la tajulu abdin qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Di dalam riwayat lain al-arba'in, tidak berhenti bergetar dua kaki seorang hamba dari anak cucu Adam ketika dia ditanya dalam 4 perkara itu. Yang pertama apa? An umrihi fima afnahu. Ditanya tentang umur. Diberi umur 30 tahun dipakai naon? Diberi umur 40 tahun dipakai apa? Bahkan ada orang yang melebihi usia 60 tahun, bahkan sampai 90 tahun. Bonusnya kira ada ageng tuh bajinya. Kan kata Nabi di dalam hadis, saya belum tahu riwayatnya, usia umatku itu antara sekitar sitina wasab'in, baina sitina wasab'in, 60 sampai 70 tahun rata-ratanya. Kata Nabi, dan ada orang yang lebih dari usia 60 atau 70 tahun, bahya qalil, itu hanya sedikit saja. Berarti bonusnya seueur. Makanya nanti usia itu dibagi 3 fase. 20 tahun pertama masa muda ta, dipakai naon ta. Kemudian 20 tahun fase kedua, 40 tahun itu membentuk karakter 40 tahun mah. Makanya Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu Nabi Muhammad ketika usianya itu 39 sampai 40 itu. Jadi maksudnya membentuk karakter yang sangat kuat. Nah, fase terakhir itu usia 20 tahun ketiga. Jadi 40 tahun sampai 60. Makanya nanti ditanya oleh Allah itu, an umrihi fima afnahu. Dari usia yang Allah berikan kepada seorang hamba itu dipakai apa? Dipakai ngaheurian awewe, dipakai jalan-jalan wae ke luar negeri, kemudian dipakai mendolimi orang, dipakai untuk korupsi, dipakai menganiaya orang, cik dipakai naon umur teh. Tidak pernah berhenti bergetar
dua kaki seorang hamba saking berat eta ditanya ku Allah. Itu yang pertama. Yang kedua Nabi mengatakan wa an ilmihi, dari ilmunya, dari integritasnya, dari kualitas kepribadiannya. Ilmu teh dipakai naon? Ma fa'ala bihi, karena dia memiliki kualitas, dia memiliki keahlian, dia memiliki integritas. Ma fa'ala bihi, untuk apa ilmu itu? Ternyata ilmu tidak menjadi membawa kepada kebenaran, terhalangi hanya sekedar aradu dunia. Da kumaha cenah sumpah jabatan tuh, da kumaha tuh bakal dipindahkeun gawena, padahal kebenaran mengatakan lain, kan gitu. Nabi mengatakan alaikum bisyidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, hendaklah kalian berlaku jujur karena kejujuran itu membawa kepada kebenaran. Sok geura bapak ibu lamun ngabohong sakali ekena teh bakal aya celah deui pikeun ngabohong. Da ngabohong mah tara sakali sebenarnya mah terus we. Bapak cenah na wih jam 8 tos ngaos ka harti bisi aya babaturan anu ti masjid nanyakeun padahal dia geus ngajawab tos ngaos. Nah cenah teu aya di masjid tuh ngabohong deui. Da cenah di juru bari nyumput cenah. Tulu ngabohong, mencari peluang untuk menutupi kebenaran. Ini masalahnya. Ku Nabi aku Allah engke ditanya an ilmihi, dipakai naon? Kan ada nanti dengan kualitas ilmunya hanya sekedar mencari jabatan, dengan kualitas ilmunya hanya ingin menjadi popularitas, banyak itu. Tapi ku Nabi disampaikan kepada umat apa, nanti akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan dalil ini saya tidak setuju ada yang mengatakan agama tidak boleh dibawa keluar masjid. Pekerjaanmu dia pekerjaan, da ieu mah bisnis nah. Ngomong apa agama Quran jeung hadis mah di masjid we. Bisnis urang mah fokus ya. Moal boga untung atuh. Itu sangat tidak setuju. Kan sekarang ada pejabat yang mengatakan seperti itu. Agama itu harus dibicarakan di tempatnya. Di mana ada ya lain di dunia mah. Itu kan. Kemudian Nabi mengatakan yang akan ditanya oleh Allah itu tadi suruh 2, sekarang an malihi. Kalau tadi ditanya itu satu. Yang pertama an umrihi, umur, kemudian an ilmihi itu satu, tapi an malihi, dari harta itu 2 ditanya ku Allah. Min aina iktasabahu, timana neanganana, wa bima anfaqahu, kamana ngaluarkeuna. Jadi tong boro anu haram Pak Bu harta mah nu halal wae ditanya ku Allah, berat tanggung jawabna. Sok bayangkeun ku bapak gaji sabulan ngagebrok ka ibunya, ai ku ibu beak sapoe di mall. Bayangkeun Bu, katkesan teh tah mah alhamdulillah Pak urang balanjakeun, wih balanja ke supermarket CF nyanak barang. Itu jadi pertanyaan, walaupun silakan, hanya nanti wapima anfaqahu, kamana ngaluarkeuna. Baik can ada halal atuh, iya halal, tapi halal itu harus menjadi pahala. Aya ukur halal hungkul mah, tapi harus menjadi ajrun, bukan menjadi wijrun. Ajrun itu kan pahala. Kalau wijrun hanya menjadi beban tanggung jawab. Ari bisa engke ngajawab di hadapan Allah, silahkan. Gitu. Kenapa? Karena sifat harta itu tidak dikeluarkan di jalan Allah pun pasti akan keluar. Nah, gitu harta. Jadi pasti bakal keluar harta. Makanya Nabi mengatakan laisal gina an kasratil arad walakinna ginna nafsi. Bukanlah seorang yang kaya di dalam Islam kalau hanya kaya dunia saja, popularitas, jabatan dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya orang kaya itu ginna nafsi, kaya jiwa. Bayangkan Pak, aya direktur anu sirik ka pembantuna, ka supirna. Kumaha maksudna? Pan direktur rundunganana loba duit Pak hajinya, seueur gitu artosna.
tapi eta datang ka imah hese sare dahar teu nikmat dina pikiran bisnis wah miliaran jutaan hese sare can itu kudu tantangan can ieu itu can aya proyek baru dan lain sebagainya hese sare eri eta nepo supir kerek dina kursi mobil kieu maneh mah hirup teh ngeunah euy cenah bisa sare ngeunah dahar digaji di kuring mah nyage loba duit cenah hese sare tuh dununganana direktur sirik ka supirna nah geuningan sare teh lain ku sabab loba duit ngeunahna sare nikmat palebah dieu mah ku Allah dibikeun ka supir bahkan sakapeung mah tukang beca bayangkeun dina beca we bisa sare teh dina beca bisa sare tibra we sok teu aya muatan ban tukang beca mah sok cicing gitu na beca teh tibra sare cacakan teh aya muatan anggap nikmat kalau tayru dimaksud laisal gina an kasratil arad walakinna ginna nafsi naon sababna anu penting mah nikmat keur aya gitu eta disyukuran gitu khawati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan yang akan ditanya oleh Allah dari seorang hamba itu wa an jismihi dari fisiknya, jari badannya. Dipakai naon fi ma ablahu. Dipakai naon tah awak teh lebih ka belel gitu tah. Ablahu teh belel Bu. Maksudnya sampai keriput kerontang teh. Nu tadina jag-jag waringkas baheula kerjaya. Wah gitunya. Baheula kerjaya tutunjuk sarieunun batur nempo kumisna wae ge sieun gitu. Tapi ketika Allah sudah menentukan dia tidak bisa berapa-apa, harusnya justru ibadah. Ternyata waktu ibadah ketika sedang sehat, ketika sedang muda, ternyata dipakai untuk mengenai banyak orang. Ari ayeuna ternyata tidak bisa apa-apa. Wa an jismihi bima ablahu. Jadi kaula muda, makanya Nabi mengatakan syababaka qabla haramika. Perhatikan masa muda sebelum datang masa tua. Kenapa? Jadi kermupu pahala gitu. Khawati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan menjadi semu perkumpulan ini kalau hanya sekedar mencari kesenangan dunia. Makanya saya sangat menggarisbawahi dan menarik ini walladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Jadi iman teh harga mahal, berlian, lebih dari berlian iman teh. Jadi tidak setiap orang di sini. Dan orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, serta ittiba anak cucu dan keluarganya kepada dirinya biimanin, karena iman artinya mewariskan agama, mewariskan pendidikan kesalehan, mewariskan kebenaran kepada istri dan anak-anaknya. Makanya juga sangat tidak setuju ketika ternyata suami istri beda ibadahna teh. Dari dalil ini maka lahirlah satu rasa, satu suara, dan satu usaha. Tak kudu gitu. Kenapa? Karena nanti ditanya oleh Allah nikmat itu. Makanya inilah yang dimaksud oleh dalil ini. Jika tidak seperti itu maka berat tanggung jawab. Nah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir melalui Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas bi qaulillahi azza wa jalla bi hadhil ayah, maksudnya adalah walladina amanu hum dzurriyyatul mu'minina yamutuna alal iman. Yang dimaksud oleh ayat yang tadi adalah hum dzurriyyatul mu'minin, mereka adalah keluarga besar orang mukmin. Dzurriyyatum yang diikatkan dengan nasab, yamutuna alal iman, ketika mereka mati dalam keadaan iman. Tah ieu nu dimaksud. Jadi urang hungkul ka masjid teh tuh gitu, tapi terangkeun ke anak incu jeung bojo gitu,
tah bapak teh ka masjid, bapak teh ngaji, calikna oge di juru, bari nunutan teh tah tong dicaritakeun nunutan mah. Oh ibu teh caritakeun ka anak gadis ibu teh tah mamah ka masjid, calikna oge di dieu. Nah cenah mah beuti terangkeun bisi mamah maot, teruskeun diuk di masjid teh. Ngadanggu pengajian teh. Mama calikna di mananya di dieu cenah di juru. Nunutan teu, nunutan eta Bu, eta mah tong diterangkeun nunutan. Sah siga kitu, terangkeun eta teh. Waladina amanu wattabun dzurriyyatum. Kenapa? Menariknya Allah menjamin alhaqna bihim dzurriyyatahum, nanti kami akan menghubungkan mereka kembali bersama anak cucu mereka oleh Allah. Makanya nanti di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengutip satu riwayat dari Ibnu Abbas itu, kemudian dari Sa'id bin Jabir, riwayat At-Tabrani, idza dakhala ar-rajulul jannata, apabila seseorang telah dimasukkan oleh Allah ke surga, diizinkan masuk ke surga oleh Allah, sa'ala an abawaihi wa an zaujatihi wa an waladihi, maka seorang hamba ini bertanya kepada Allah, ya Allah, mana orang tua saya? Ya Allah, mana pasangan dan istri saya? Ya Allah, mana anak-anak saya? Kemudian jadi ente sarang gitu tak. Kemudian dia bertanya tentang keluarganya, kemudian dikatakan kepada dirinya, innahum lam yablugu darajata amalika. Sesungguhnya mereka tidak ketemu sekarang dengan kamu itu, tidak sampai amal itu kepada tingkatan amal kamu. Payuqalu, kemudian apa yaqulu, dia berkata kepada Allah, ya Rabbi qad amiltu li walahum. Ya Allah, aku beramal itu karena aku ingin bertemu denganmu ya Allah, karena untukku ya Allah, walahum, serta aku ingin ketemu dengan keluargaku, dengan mereka, karena aku mewariskan kesalehan kepada mereka. Maka kata Ibnu Abbas, litamamin nikmah, karena kesempurnaan nikmat yang harus dirasakan oleh ahli surga si hamba yang soleh serta mewariskan kesalehan, payumaru biilhaqihim. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikatnya supaya menghubungkan dan mempertemukan mereka kembali. Tuh Bu, soke orang lamun keur boga duit loba, keur sagala aya itu kusorangan da teu nikmat Bu. Nya tuh asli teu nikmat. Hayang teh aduh diasahan ku dulur-dulur gitu Pak. Ku anak incu kaasaan. Komo nu tos gaduh incuan masuknya teh ka incu teh. Hayang we barang bere teh. Tah di surga ge kitu eta teh. Sampai bertanya, ya Allah, mana orang tua saya? Ya Allah, mana istri saya? Ya Allah, mana anak cucu saya? Jadi sebagai kesempurnaan nikmat, dan mereka pun mati dalam keadaan iman, payumaru biilhaqihim. Maka Allah menyuruh para malaikatnya supaya menghubungkan mereka kembali jadi sadayana ke surga. Jadi meningsa keluarga ke surga ente. Makanya di dalam Quran surat At-Tahrim itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum tah eta. Jadi kudu sararea lah. Siga urang ayeuna nikmat di keluarga pan gitu. Nikmat. Jadi ke surga teh kudu berjamaah gitu. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu dari Abu Hurairah, innallaha la yarfa'u darajata 'abdin fil jannah, abdi shalih fil jannah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat martabat dan derajat seorang hamba fil jannah, di surga. Tuh Bu. Jadi geus asup ka surga tapi ditaikeun deui martabat derajat, naik deui. Padahal tos lebat ka surga sudah tidak beramal lagi. Tapi ku Allah teh ditaikeun deui. Sampai dia berkata, "Ya Rabbi, anna li hadi?" Kenapa bisa seperti ini? Kok saya terus-terusan naik martabat dan derajat ini? Maka Allah berfirman, bistighfari waladika laka,
ini karena istighfar dari anak cucumu kepada kamu. Tuh. Jadi penting boga turunan anu soleh teh keur urang teh gitu. Jadi entong kasolehan dan perjuangan Islam itu hanya sampai ayahnya saja, hanya sampai ibunya saja. Ketika bapak nama tos teh anu neruskeun ka masjid teh kudu aya teh. Makanya jelaskan kepada mereka tentang kebenaran ieu kieu tah. Kenapa? Supaya nyambung ke. Da keur urang keneh teh. Ini yang dimaksud bistighfari wala dikalaka. Karena istighfar terus-terusannya anak cucu kamu kepada kamu, sehingga terus itu dina salatna dina sujudna ngadoakeun gitu kan. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, minimal eta. Jadi budak teh apal jasa kolotna, jasa indung bapana. Terus gitu tah. Jadi diangkat derajatna. Makanya di dalam hadis itu riwayat Ahmad juga di dalam riwayat Muslim, Nabi mengatakan setiap Bani Adam itu akan mati ketika mereka mati in qata'a amaluhu, kan gitu ya. Jadi putus amalnya, artinya tidak bisa beribadah lagi, tidak beramal soleh lagi. Kenapa? Karena sudah putus, sudah mati. Illa min salasin, kan gitu, kecuali 3 perkara: ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariyah, salah satunya adalah waladun. Tuh. Jadi penting geningan teh. Nyambungkeun terus silaturahmi teh ke akhirat. Ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata walaupun demikian, apalagi situasi sekarang itu. Jadi kita lagi diuji terus-terusan. Musibah ya. Musibah kejelekan sehingga bisa mengganggu kondisi iman ini. Jadi karena dengan situasi seperti ini banyak orang yang ternyata sekarang ibadahnya jadi terkendala. Kemudian kata Imam Ali, kalau hanya sekedar mencari kesenangan dunia, perkumpulan dunia saja, ingat dunia itu akan menjauh. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirata mukbilatan. Ingat bahwa dunia itu datang kepada kamu tapi akan menjauh. Bapak sareng ibu kantos usia 17 tahunnya. Sekali 2 kali. Sekali ibunya. Itu 17 tahun mah sekali we. Moal aya 2 kali sok sananya dina hate ditanya usia sabaraha. Sweet 17 cenah. 17 tahun anger kan gitu. Tapi pada hakikatnya hanya 1 kali dialami. Masa jaya 1 kali. Jadi dunia mah gitu, nyamperkeun ka urang tapi bakal ngajauhan terus bakal ngajauhan. Tapi akhirat banyak oleh orang dilupakan, tapi sebetulnya semakin mendekat dan dekat. Wartahadatil akhirata mukbilatan. Nah, usia 17 tahun, kemudian usia muda 1 kali, setelah muda akan tua. Kalau setelah tua akan muda lagi enggak? Tidak. Kalau setelah tua apa tuh? Tuh gitu. Eta nu dimaksud kata Imam Ali. Ya disebut Bukhari ini. Makanya kata Imam Ali di sana dikatakan fa innal yauma amalun wala hisabun. Pada hari ini kamu sedang hidup di dalam masa kini. Kamu sedang hidup, apa yang kamu persiapkan, apa yang kamu amalkan. Wala hisabun, tidak ada hisab di dunia mah. Tapi nanti wa goddan hisabun wala amalun. Tapi nanti di akhirat itu tidak ada amal melainkan hisab. Itu kan di dalam Quran surat apa itu? Surat saya lupa lagi tuh. Kullu nafsin bukan. Apa ya Bu? Wal tangdur nafsun ma qaddamat ligod.
Jadi hendaklah satu jiwa memperhatikan dan fokus apa yang telah dia lakukan ligodin untuk hari esok. Jadi lamun deuk niat hade tong dingkengke, eta ieu masalahna. Kenapa? Sebab hari esok itu kita tidak tahu, bahkan kita sudah mati, sudah ada catatan dari Allah. Tapi hari ini, masa kini, kumaca nu atos mah atos we. Masa lalu biar tah gitu. Ayeuna urang keur ngaji ya. Ngaji we mikir teh. Entong ayeuna keur ngaji hayang balik. Asa kitu lah engke tiasa tepang deui sareng pribados. Mudah-mudahan urang cing dipasihan kasabarannya. Urang teh keur diuji teh ku sifat su oge iman teh teras ku Allah dijaga. Hapunten secara khusus ka Pak Haji Yayang sing kuring neme tepang deui. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan barokahna, oge kasehatannya, oge cing dilancarkeun segala rupina. Aku lu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.